Shalom umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bagi berkat firman Tuhan lagi. Saya yakin saudara tidak bosan-bosan untuk rindu diberkati dengan firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dua cara Tuhan mengubahkan manusia. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sebuah kisah yang indah, yang luar biasa, yang pastinya bukan mitos, tapi ini sebuah kenyataan yang dicatat oleh Alkitab. Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan pandai sekali untuk memperkenalkan dirinya. Lewat perkenalan dirinya kepada Simon Petrus dan teman-temannya, perkenalan itu saudara bisa mengubahkan kehidupan mereka. Yang pertama, saya melihat bahwa cara Tuhan untuk mengubahkan kehidupan Petrus dan teman-teman, di mana cara ini Tuhan pakai supaya mereka bisa berubah dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah Yesus memberikan dasar dalam kehidupan mereka, yaitu kebenaran. Sebelum Yesus melakukan mujizat kepada Petrus dan teman-temannya dan saudaranya, dia mengajarkan dulu kebenaran firman Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang Yesus ingin tunjukkan kepada Petrus dan kita juga sampai saat ini, bahwa yang pertama yang dapat mengubahkan kehidupan kita adalah kebenaran firman Allah. Tuhan tidak dahulu memberkati kehidupan kita, tapi yang paling pertama adalah Dia ingin menanamkan fondasi-fondasi kebenaran firman Tuhan, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang kuat, yang tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa simak ayatnya yang kelima. Simon berkata di sana, Simon menjawab, "Guru." Saudara perhatikan, ada banyak imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pandai, yang mengajarkan perjanjian lama pada waktu itu. Tapi ketika Yesus hadir, Yesus dikagumi oleh banyak orang, dan salah satunya Petrus. Dia adalah guru yang hebat, yang cerdas, yang sangat berhikmat atau bijaksana, sehingga Petrus mengenal Yesus bukan orang biasa, tapi Yesus adalah seorang yang pandai dan bijaksana sekali dalam mengajarkan firman Allah. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita.
Yakobus pernah mencatat bahwa ketika kita meneliti hukum yang sempurna yakni firman Tuhan dan kita bertekun di dalamnya, maka kita sendiri yang akan berbahagia karena hukum tersebut. Kalau kita hidup dengan firman Tuhan setiap hari, maka kita pasti akan mengenal Tuhan. Kita bukan cuma melihat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang baik bagi kita, tapi Tuhan adalah pribadi yang sungguh-sungguh hebat dan luar biasa. Ada Alkitab yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita, yang bisa kita renungkan, kita baca setiap hari. Pada waktu itu orang banyak belum memiliki kitab suci, tapi ketika Yesus berkhotbah, Yesus berbicara, mereka semua dengan sungguh-sungguh menyimak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang menjadi cara Tuhan yang paling pertama yang akan mengubahkan kehidupan kita. Saudara baca koran, saudara baca novel, saudara baca berita, bahkan saudara baca buku-buku motivator yang hebat, itu tidak akan pernah bisa mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Yang mampu mengubahkan kehidupan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Banyak orang mendengar Yesus berkhotbah, mereka sungguh-sungguh dipuaskan, dan salah satu yang mengenal Tuhan adalah Simon Petrus. Dia belajar bahwa Yesus bukan orang yang biasa, tapi Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh pandai mengajar, sehingga Petrus menyebutnya Rabi ataupun juga guru. Cara Tuhan yang kedua untuk mengubahkan Petrus dan kita pun juga adalah lewat mujizat yang Tuhan kerjakan. Saya mau bilang kepada kita bahwa mujizat adalah salah satu materai di dalam kehidupan orang percaya. Ketika ada mujizat, maka mujizat pun juga adalah cara kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan itu dengan sesungguhnya. Petrus sepanjang malam bersama dengan saudara dan teman-temannya tidak menangkap apa-apa, padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang hebat, nelayan-nelayan yang ulung yang ada di Galilea. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka sudah mendengarkan firman Allah, Petrus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang agak sedikit lebih dalam dan tebarkan jala. Petrus berkata, sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau, yakni guru, rabi yang hebat, yang pandai, yang bijaksana menyuruhnya, maka aku akan pergi dan menebarkan jalaku juga. Dan Alkitab mencatat, Petrus dan teman-teman dan saudaranya menangkap ikan yang begitu banyak sehingga jala mereka mulai goyang. Yang kita bisa lihat di sini, ketika mereka mendapatkan ikan yang banyak, Petrus datang kepada Yesus dan tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan dapat menelanjangi kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau berurusan dengan kita, sama seperti Tuhan mau berurusan dengan Petrus. Petrus sadar bahwa Yesus bukan sekedar guru, tapi dari guru beranjak kepada Tuhan. Ada 3 nama-nama Allah di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah El, yang kedua adalah Yehova atau Yahweh, dan yang ketiga adalah Adonai. Yang Petrus sampaikan di sini adalah Adonai, di mana dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, sehingga ikan-ikan pun juga taat kepada seruan daripada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang mampu melakukan mujizat apapun juga. Tapi ingat, ketika kita mendapatkan mujizat, kita harus datang kepada Tuhan dan tersungkur bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak diberkati oleh Tuhan. Cara yang kedua yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita siapa dirinya, bahkan dapat mengubahkan kehidupan kita, adalah lewat mujizat. Kalau saudara mengalami mujizat, jangan pernah lupa Tuhan. Ada banyak orang yang dapat mujizat pergi meninggalkan Tuhan. Dia menganggap bahwa itu karena hasil kerja kerasnya, karena usahanya, bahkan juga karena kebaikannya, sehingga dia bisa mendapatkan mujizat. Padahal kita adalah orang-orang seperti Simon Petrus yang tidak layak mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mujizat adalah cara Tuhan untuk bisa mengubahkan kehidupan kita. Terima mujizat, semakin datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bahkan sadar kita orang berdosa dan kita mau cinta Tuhan, bukan pergi meninggalkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika Petrus
mendapatkan mujizat Tuhan. Yesus berjanji bahwa dia tidak akan lagi menjala ikan-ikan, tapi dia akan menjadi penjala manusia. Dan Alkitab mencatat tindakan yang Petrus dan teman-temannya lakukan adalah mereka pergi meninggalkan jala mereka, mereka pergi meninggalkan perahu mereka, dan mereka mengikut Yesus. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi berkat, menjadi contoh bagi kita. Ada dua cara Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Yang pertama lewat firman Tuhan, dan yang kedua adalah lewat mujizat. Temuilah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari. Jangan pernah lewati satu hari pun juga tanpa saudara ambil waktu, sisihkan waktu untuk membaca, merenungkan, meneliti, dan bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu hanya firman Tuhan saja yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Dan yang kedua adalah saudara harus belajar, percaya, dan bersyukur bahwa mujizat adalah cara Tuhan untuk kita bisa berubah. Mujizat menyadarkan bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak layak mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tapi karena Tuhan cinta kepada kita, Tuhan sayang kepada kita, maka kita diberkati oleh Tuhan. Ambillah komitmen seperti Petrus. Cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh, iringlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah berbuat banyak di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa membalas Tuhan dengan apapun juga, karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tapi biarlah komitmen kita kepada Tuhan untuk mencintai Dia, mengiring Dia, mengasihi Dia dengan lebih sungguh, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berdoa kita menjadi Petrus yang menjadi penjala-penjala manusia, karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.